Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damen Saku yang mengangkat tema berkaitan dengan Tauhid dan kami persilakan kepada Bapak Buyung untuk menyampaikan pertanyaan yang akan dijawab oleh Kiai Syarif Matnaji. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui, dakwah para nabi itu dari sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad itu adalah Tauhid. Di mana la ilaha illallah. Kemudian kalau syariat bisa berbeda. Syariat zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, dan zaman Nabi Muhammad tidak sama. Tapi tauhid sama. Namun belakangan lebih populer istilah akidah. Yang pada saat zaman Nabi itu tidak dikenal. Pertanyaannya adalah apakah beda antara tauhid dengan akidah? Sehingga ada pembicaraan tauhid kami sama, tapi akidah kami berbeda. Akidah kami Asy'ari, yang ini bilang yang lain lagi. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tauhid itu mengesahkan Allah. Semua sepakat bahwa kemudian ada perbedaan pendapat dengan akidah Asy'ari, kemudian akidah-akidah yang lain, itu kemudian dalam menerjemahkan dari teks yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga tadi pemahamannya ada yang secara tekstual, ada yang kontekstual. Dan itu kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin itu pembahasannya banyak betul tuh tentang akidah. Jadi contoh yang paling gampang adalah ketika ada orang yang beranggapan bahwa Tuhan itu bertempat. Ada yang kemudian beranggapan Tuhan itu dengan teorinya mujassimah, berbentuk. Nah, padahal akidah kita, Tuhan itu berbeda dengan makhluk. Dia tidak bertempat, dia tidak bisa dibentuk dengan, kemudian dalilnya yadullah fauqa aidihim. Ada istilah tangan, ayat-ayat mutasyabihat kalau dalam kajian Al-Quran. Nah, itulah yang kemudian terjadi kelompok ini akidahnya ini, akidahnya ini. Tapi intinya adalah satu, mengesahkan Allah. Jadi kalau kita ngelihat disinilah yang menjadi perbedaan, kita perlu guru untuk masalah ini. Jangan kemudian kepada orang-orang yang hanya belajar dari buku. Kenapa? Karena ini perlu pemahaman yang begitu dalam. Dan ada konsekuensi untuk mempertanggungjawabkannya. Dan kita ahli sunnah wal jamaah, kita akidahnya lah syariah. Dan kita menjadi orang yang dipandu dan madhabnya madhabul arba'ah. Dan kemudian kita juga menjadi orang yang kalau dalam dunia tasawuf Imam Junaid dan Imam Ghazali. Dan ada panduannya. Yang berabe adalah ketika kemudian tidak bermadhab dan kemudian bahkan menyudutkan orang-orang lain kemudian dengan kata bid'ah. Apa yang disampaikan oleh Dr. Kiai Haris Hakam tadi sangat bijak. Berbeda itu biasa. Nanti yang mengadili alaihissallahu bi'ahkamil hakimin Allah. Ente jangan sibuk-sibuk menghakimi orang lain salah, sesat, tahlil nggak benar. Ente siapa? Ente juga belum tentu masuk surga. Kecuali ente ada kenalan orang dalam. Ya. Itu yang saya pikir pertanyaan ini mengarah ke sana supaya menjadi pencerahan buat rahmatan lil alamin. Ikuti yang kau yakini, nanti akan bertanggung jawab. Saya diajarkan betul sama guru saya. Ente kudu ikutin Imam Syafi'i. Supaya sholat ente nanti dipertanggungjawabkan sama Imam Syafi'i. Saya sholat diajarkan oleh Imam Syafi'i. Bukan ulama-ulama yang baru lulusan kemarin. Imam Syafi'i ya akhi. Ini cuma 5 tahun, 6 tahun. Imam Syafi'i umur 7 tahun dah hafal Quran. Imam Ghazali mereka salahkan. Padahal kita ntar bilang ya dia juga gak mau tanggung jawab urusan kita. Enggak ya Allah, saya gak ikut-ikutan masalah dia. Inilah yang rahmatan lil alamin diajarkan buat negeri kita. Ente gak mau tahlil gak apa-apa. Cuman ente jangan nyakitin saudara ente ngapa? Pakai dibilang bid'ah, ente tega banget nyenengin belum, ngatain melulu. Dari mana rahmatan lil alamin? Enggak Ustadz, saya bertanggung jawab. Santai aja kali. Masing-masing akan bertanggung jawab dengan apa yang mereka kerjakan. Itu. Inilah yang kemudian saya melihat bahwa mereka mempunyai indikasi jiwa khawarij. Yang kemudian merasa paling benar sendiri. Dan pengen menyucikan itu orang-orang kayak begitu, pengennya supaya sesuai dengan mereka. Ini kalaupun ada Islam yang radikal,
mereka orang yang berdarah Khawarij, yang pengen semuanya sama kayak dia. Jangan pakai tahlil, kayak saya dong nggak tahlil. Lu saudara bukan apa bukan? Segala ini Mas Agung, ngapain itu habis sholat kemudian tahiyat pakai ngusap muka? Mana dalilnya? Muka gue mau apain kek? Baik. Iya, Baik, terima kasih Kiai, luar biasa sekali. Insya Allah kita akan angkat episode tentang ini di lain waktu Kiai. Kiai Syarif, Kiai Haris, terima kasih atas ilmunya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi akan semakin memantapkan dan tentu saja mengoreksi kesalahan kita, terutama dalam bertauhid. Kita akan berdoa bersama selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk hari ini insya Allah akan memberikan manfaat bagi kita bersama. Akhirnya saya Agung Isul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Walimor tentu Sarung, kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang pandai mendengar kebaikan dan mampu melaksanakannya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.